Saya konsultan. Mohon izin, apa sudah tampak di tampilan untuk rekaman saya yang warna merah di pojok? Sudah, Ibu. Baik. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 untuk perkuliahan kurikulum PAUD dan telaah kurikulum PAUD akan kita mulai dengan hari ini agenda sesi berbagi baik dari Lembaga KB TK Wonorejo Surabaya. Saya mulai dulu dengan menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita ketemu di tatap virtual dengan agenda sesi berbagi baik. Nah, kegiatan ini dalam rangka penguatan mata kuliah kurikulum dan telaah kurikulum PAUD yang mana hari ini akan diisi oleh Ibu Samiha dan juga salah satu guru yang ada di TK Khotijah Wonorejo nanti akan memperkenalkan diri masing-masing. Selamat datang di virtual G-Meet kelas reguler 2018 dan reguler 2020 Ibu dari KP TK Khotijah Wonorejo. Ya, selamat terima siang. Kasih. Yes. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau menjadi pemateri dalam sesi berbagi baik kegiatan hari ini. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah hanya memfasilitasi supaya nantinya penguatan mahasiswa terkait penyusunan kurikulum PAUD dan bagaimana dalam istilahnya membuat atau menyusun dokumen 1 maupun dokumen 2 di kurikulum PAUD dapat lebih bermakna. Nanti silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada beliau berdua dan waktu akan sepenuhnya saya berikan kepada Bu Samiha terkait pengaturan materinya seperti apa supaya tidak berlama-lama dan teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Saya persilahkan dimulai untuk Bu Samiha, tekniknya berbagi dengan Bu Guru seperti apa saya persilahkan. Monggo Bu Samiha. Ya, baik Ibu Ani, terima kasih. Saya sapa dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semua ini Bu Ani mahasiswanya ya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah teman-teman dan juga Ibu Ani, sebelumnya saya mungkin juga akan mohon izin ke bunda-bunda PAUD semuanya. Tentunya saya yakin yang ada di sini adalah sebagian besar insya Allah sudah mengajar ya Bu Ani ya. Ya betul. Gitu. Jadi saya perkenalkan dulu, saya hari ini membawa teman yaitu praktisi pendidikan anak usia dini di lembaga kami yaitu Kabit Wonorejo. Beliau adalah Ibu Wila Dewi Noviandri SPD. Bu Wila, halo. Iya, Bu Mami. Terima kasih Ibu Ani. Mohon salam kenalnya dari saya. Ya, makasih Bu Wila mau bergabung. Iya, sali-sali Bu Ani. Salam kenal juga untuk bunda-bunda PAUD lainnya. Terima kasih. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Dr. Ani Lestaningrum, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum PAUD di UNP Kediri. Yang kami hormati pula dan juga sangat saya banggakan seluruh mahasiswi dan mahasiswa PG PAUD UNP Kediri yang luar biasa sekali. Serta yang kami hormati juga Ibu Wila Dewi Noviandri, SPD selaku praktisi pendidikan anak usia dini di KBTK Khotijah Wonorejo.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersilaturahim bersama, kita bisa berkumpul dan sharing bersama tentunya dengan tema berbagi baik terkait dengan pengalaman kami di KBTK Khadijah Wonorejo sampai akhirnya kemarin kami bisa mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristek untuk menjadi kepala TK inspiratif dan juga lembaga yang berkualitas secara nasional. Itu semua adalah dukungan dari ibu guru kami yang ada di lembaga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menunjukkan kita, memberikan hidayah kepada kita atas wasilahnya sehingga kita menemukan jalan yang diridhoinya, yakni ad-dinul Islam wal iman wal ihsan. Ibu-ibu dan juga teman-teman mahasiswa, bunda-bunda PAUD yang luar biasa, kami ucapkan dari KBTK Khadijah Wonorejo itu beribu-ribu terima kasih karena kami sudah kali kedua ini diberikan kesempatan untuk sharing bersama panjenengan, bunda-bunda PAUD yang pembelajar, bunda-bunda PAUD yang profesional, insya Allah. Ini adalah modal utama kita untuk nantinya kita membangun anak-anak bangsa, putra-putri bangsa di Indonesia ini. Baiklah, semua teman-teman, saya mungkin biasanya panggil kalau ibu guru atau yang lain tuh identik dengan teman-teman Bu Ani ya. Karena kita seprofesi, saya pun sama Bu Wila adalah juga pendidik seperti panjenengan semua, teman-teman mahasiswa. Jadi kita sama ya, duduk bersama dan juga sharing bersama terkait dengan pendidikan anak usia dini. Hanya saja mungkin kesempatanlah yang berbeda. Kami diberikan kesempatan lebih awal untuk menyongsong hari-hari yang mana kemarin kita manfaatkan untuk mengisi dan juga membuat peluang-peluang pengelolaan PAUD kami sehingga PAUD kami bisa dilirik oleh Dirjen PAUD dan GTK secara nasional. Saya yakin bunda-bunda yang ada di sini dan juga mahasiswa-mahasiswanya Bu Ani ini insya Allah mahasiswa yang pembelajar karena saya pun juga mengenal Bu Ani dari mulai saya tidak bisa apa-apa loh bunda-bunda di sini. Saya mulai dari guru biasa waktu itu ya di Khadijah Pandigiling sampai saya di Khadijah Wonorejo ini Bu Ani terus saya mintai ilmunya ini karena luar biasa sekali Bu Ani ini motivasinya kemudian ilmunya sharingnya itu memberikan sharing ilmunya dengan sangat luas dan juga totalitas memberikan informasi itu kepada saya gitu ya hingga akhirnya saya diberikan kesempatan duduk bersama dengan beliau dan juga teman-teman pembelajar yang ada di sini. Baik, mungkin untuk perkenalan saya cukupkan sekian. Mungkin langsung kepada nanti saya sharing terkait dengan berbagi baik dengan panjenengan semua terkait best practice kami yang kemarin kita angkat, yang kaitannya juga tidak lepas dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Karena nanti ada strategi yang mana itu menggunakan standar ISI yang mana menerapkan kurikulum tersebut sampai pada proses pembelajaran kepada anak-anak dan juga perlu diketahui oleh orang tua yang ada di rumah. Karena kembali lagi, kurikulum merupakan ruh pendidikan sehingga kita perlu utamakan dan optimalkan seperti apa keterlaksanaannya. Baik, mohon izin share screen terlebih dahulu. Silakan Bu Samia. Ya, terima kasih Bu. Sudah terlihatkah Ibu? Belum, masih berproses mungkin ya. Oh iya. Sebentar. Nanti
Nanti mahasiswa semua silakan mencatat, kemudian boleh bertanya kepada Bu Samia dan Bu Wina nanti. Sudah terlihat kan? Ampun. Oh, ya, tinggal mungkin di apa? Oh ya. Ya, di slideshow. Ya. Siap. Terima kasih Ibu. Teman-teman, ini tidak ada hal yang ini ya di luar apa yang kami lakukan kemarin ketika kami maju ke tingkat nasional begitu ya. Sehingga kami untuk PPT yang kami share saat ini adalah PPT yang ketika kami sudah final 20 besar. Mohon izin kami akan sampaikan satu persatu dari program inovasi yang sudah dilaksanakan di KBTK Khadijah Wonorejo. Baiklah, untuk inovasi yang kami lakukan di lembaga, kenapa hal ini itu kami angkat? Karena memang ada beberapa hal yang melatar belakanginya ya. Kami mengangkat inovasi dan kreasi pengelolaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan pendekatan PPOT atau pola pendampingan orang tua dalam mengatasi learning loss. Kalau learning loss ini memang adalah tema yang diangkat oleh Dirjen PAUD dan Dikmas saat lomba untuk mengajukan best practice dan juga video pengelolaan di Kemendikbudristek, sehingga apa yang ada di lembaga untuk mengatasi learning loss ini kita melakukan inovasi dan kreasi pengelolaannya dengan pendekatan PPOT atau pola pendampingan orang tua. Kenapa hal itu kita angkat? Memang ada beberapa latar belakang teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu kondisi pasca pandemi. Beda ya dengan kondisi yang saat dulu PTM full, kemudian adanya pandemi yang awal-awal sehingga kita itu PJJ full. Nah, saat ini kondisi pasca pandemi itu menjadikan pola kebiasaan baru yang ada di masyarakat, sehingga kita dari latar belakang ini harus melakukan inovasi dari sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu turunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD. Ini mungkin juga dirasakan oleh bunda-bunda PAUD yang sedang melakukan studi di UNP Kediri ini, bahwa di masyarakat sekitar ada yang bahkan PAUD-nya itu sampai tutup karena tidak ada murid yang daftar di saat kondisi pandemi. Padahal beliaunya, pendidik yang ada di sana sudah punya sertifikat pendidik, sudah sertifikasi, kemudian tidak ada siswa yang yang daftar, sehingga untuk perizinan itu dinonaktifkan. Itu sangat riskan sekali. Kemudian yang ketiga yaitu latar belakang orang tua yang berbeda. Di sini memang heterogen, kita tidak bisa memukul rata kemampuan dan juga harapan terhadap wali murid yang sudah mendaftarkan putra-putrinya di lembaga kita. Jadi ada yang bekerja secara full time, kemudian ada yang pendidikannya bukan dari psikologi, bukan dari pendidikan, sehingga cara mendidiknya pun polanya berbeda. Nah, itu yang menjadi latar belakang kita untuk melakukan pendekatan PPOT kepada orang tua. Yang keempat yaitu keterbatasan waktu dalam melakukan pendampingan saat di rumah. Itu juga menjadi polemik karena wali murid yang daftar itu bukan mereka yang bisa santai di rumah saja, tetapi bekerja secara full time itu menjadikan orang tua itu sibuk, tidak bisa mendampingi anak totalitas ketika ada di rumah. Nah, itulah yang menjadi latar belakang sehingga kita harus melakukan trik-trik tersendiri. Yang kelima yaitu adanya kemunduran perkembangan anak. Yang ini harus kita pikirkan bagaimana ke depannya ketika anak-anak itu dengan kondisi pembelajaran online full, tanpa adanya PTMT, tanpa adanya koordinasi sama orang tua, maka masa golden age anak ini tidak akan bisa terkawal dengan baik. Sehingga dari beberapa latar belakang ini kami melaksanakan perubahan dengan langkah kesiapan PTMT, yaitu yang pertama dari turunnya SKB 4 Menteri, kita melakukan pengajuan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya
melalui webnya dan akun kesiapan belajar. Kemudian dari situ kita diverifikasi kesiapan belajar kita bahwa ternyata lembaga TK Khadijah Wonorejo sudah siap untuk melakukan PTMT. Kemudian izin kepada yayasan di mana kami bernaung, sehingga yayasan bisa memberikan surat rekomendasi bahwa kita diizinkan untuk melakukan PTMT dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian langkah selanjutnya supaya orang tua paham, orang tua mengerti, tentunya kita juga harus merangkul kepada orang tua menyampaikan sosialisasi PTMT kepada wali murid tersebut. Sehingga setelah sosialisasi tersebut kita sampaikan, kita menurunkan surat persetujuan orang tua dalam mengikuti PTMT, yang mana orang tua diberikan kebebasan mau mengikuti PTMT atau online full. Itu kita berikan peluang dengan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dan alhamdulillah 100% dari orang tua yang sudah kita informasikan melalui sosialisasi itu menyampaikan bahwa putra-putrinya siap untuk mengikuti PTMT dengan program yang kita susun sebagaimana kita sampaikan saat sosialisasi. Dan surat tersebut bermaterai sehingga kita kuat. Dari langkah kesiapan PTMT itulah kami melakukan strategi-strategi, diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu kesiapan SDM. Nah, ini pun juga pemerintah sudah sangat care sekali ya, sehingga masing-masing tendik itu sudah vaksin 1, vaksin 2, mungkin bahkan mahasiswa yang di sini sudah vaksin semua ya? Bagaimana? Sudah vaksin? Sudah semua. Sudah. Di sekolah juga teratur. Semua ini. Ini juga sudah kan ya? Sudah tuntas. Jadi sudah tuntas 1 dan 2. Kita mempersiapkan SDM, kemudian strategi kedua adalah kita menyusun program, strategi ketiga adalah pola pendampingan orang tua. Inilah yang menjadikan kunci kita untuk bisa dimengerti oleh orang tua bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting dan perlu kita mendaftarkan ke PAUD. Yang pertama, strategi pertama, pelaksanaan menyiapkan SDM, diantaranya pelaksanaan vaksinasi ke-1 dan ke-2, kemudian penguatan skill dalam menyongsong PTMT kepada guru-guru melalui sharing dan rapat intern kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan pemantapan kemampuan IT guru dari webinar, kemudian dari workshop ataupun pelatihan secara offline sekarang sangat banyak sekali versinya. Itu kita lakukan untuk memberikan bekal kepada guru-guru karena masih PTMT sehingga keterbatasan itu kita juga harus pikirkan. Ketika bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian nanti untuk memfasilitasi ketika anak-anak masih online seperti apa. Nah, itu dengan pelatihan-pelatihan seperti ini sehingga guru-guru bisa berkembang untuk memberikan video-video pembelajaran kepada orang tua supaya orang tua juga memahaminya. Yang keempat yaitu memberikan peluang yang luas dalam berkreasi dan berinovasi dalam pembuatan video pembelajaran. Ini yang dilaksanakan oleh Ibu Guru, totalitas tanpa batas ya. Beliau-beliau ini yang ada di KPTK Khadijah Wonorejo, alhamdulillah memiliki mental pejuang. Jadi tidak mengenal waktu, jam berapa sampai jam berapa itu mengabdikan diri, tetapi semuanya bisa terkondisikan dengan baik. Karena putra-putri dari ibu guru yang ada di sini itu rata-rata dititipkan taman penitipan anak di lembaga kami sehingga bisa tenang dalam memberikan pelayanan kepada orang tua. Kemudian strategi kedua yaitu penyusunan program. Nah, apapun yang kita lakukan kepada wali murid ataupun anak-anak pasti memiliki tujuan yang jelas sehingga tujuan itu kita harus menengok pada standar isi di kurikulum, kemudian pada standar proses pelaksanaannya dan juga sarana prasarana ketika kita melakukan PTMT itu seperti apa. Nah, inilah pada standar isi kita menyusun kurikulum penyesuaian. Jadi dari
Permendikbud 137 dan 146 dan juga turunnya peraturan pemerintah yang Permen 57 itu pada STPPA dan juga kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan anak sesuai dengan usia perkembangannya, kita harus menengok dan juga kita harus bisa menyusunnya sesuai dengan kondisi lembaga kita. Kemudian tema-tema yang kita angkat saat itu dalam menyusun kurikulum adalah tema-tema yang dekat dengan anak dan saat ini terjadi dan juga saat ini sedang booming. Seperti kemarin pahlawan COVID itu kita angkat. Kemudian mengangkat tema yang sesuai dengan kondisi geografis kita. Kemarin mengangkat juga mangrove, nah seperti itu. Jadi tema-tema tersebut kita coba susun, kita coba sesuaikan dengan kondisi kita yang ada di lembaga. Karena kurikulumnya sudah KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum yang menjadi acuan pada Permendikbud 137 dan 146 itu kita bisa menyesuaikan dan kita bisa menyusunnya sesuai dengan kondisi lembaga kita dan turunlah itu kurikulum KTSP yang mana sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing. Sama seperti ketika di KBTK Khadijah Wonorejo itu kurikulumnya memiliki kurikulum KTSP dan tema-temanya berbeda dengan tema yang lain sesuai dengan kondisi kita. Dan tema-tema tersebut kemarin sempat kita bukukan, Bu Ani, kita bukukan untuk panduan ini ya. Semoga nantinya juga kedepannya bisa berkesinambungan terus sehingga tema yang kita angkat di situ ada materi webbing temanya sehingga orang tua juga bisa melihat seperti apa yang akan diajarkan kepada anak-anak melalui buku kiswah atau kumpulan isi webbing tema. Kemudian berikutnya yaitu kita menyusun format observasi dan screening perkembangan berdasar STPPA yang nantinya ini adalah kebutuhannya untuk orang tua yang ikut mengobservasi saat anak-anak berkegiatan di rumah supaya apa yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa terrekod dengan baik, kita bisa mendapatkan dan juga memberikan laporan perkembangan anak-anak yang otentik gitu. Kemudian pada standar proses, kami menyusun SOP, baik itu protokol kesehatan terkait dengan kedatangan, ketika proses pembelajaran, dan juga ketika penjemputan. Hal ini pun juga kita sosialisasikan kepada wali murid saat sebelum mereka menandatangani persetujuan. Kemudian pada standar proses, kita menyusun jadwal perpaduan antara PTMT dengan kegiatan daring. Jadi ada kegiatan PTMT yang mereka itu masuk, jadi kita bagi karena per kelompok itu ada yang 12 sampai 14 anak, sehingga ber-12 atau ber-14 anak itu kita bagi, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya, ada yang masuk Senin, Rabu, Jumat, ada yang masuk Selasa, Kamis, Jumat, sehingga ruangan 6x6 dengan sirkulasi udara yang cukup dan ventilasi yang memadahi, insya Allah protokol kesehatan masih bisa kita jaga. Gitu. Jadi ketika Ananda itu berkegiatan di sekolah, maka yang lain melakukan kegiatan terpandu atau kegiatan virtual dengan wali kelasnya nanti. Tetapi ketika nanti anaknya masuk, bergantian ya, ketika Senin adalah anak A1, kemudian yang Selasa adalah anak A2 begitu. Jadi berkala gitu, harinya berbeda. Nah, panduan ini adalah jadwal yang sudah kita susun, kita berikan kepada wali murid sehingga wali murid tahu jadwal putra-putrinya masing-masing sambil tetap nanti diinformasikan ketika pagi hari oleh wali kelas. Jadi wali kelas ini totalitas ya, pagi hari sebelum ngapa-ngapain itu sudah share jadwal seperti ini supaya wali murid itu untuk reminder kembali untuk mengingat seperti apa jadwalnya. Kemudian pada standar proses, kegiatan PTMT dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi waktu 90 menit. Ini kondisi ketika PTMT.
dengan pembagian yang sudah kita jadwalkan. Kemudian pada standar proses ada kegiatan daring dilaksanakan 2 kali melalui berbagai metode, baik itu Zoom virtual, live IG, share video pembelajaran ataupun video call. Inilah akhirnya menjadikan keterampilan dan kreasi guru kami dalam membuat video pembelajaran itu luar biasa sekali. Akhirnya kita menjadi pintar dengan kondisi yang ada. Kemudian pada standar proses yang kelima, karena wali murid juga sudah melakukan kewajibannya dalam ini ya, mendukung program lembaga dan juga melakukan pembayaran pada uang kegiatan, tentunya kita juga harus kooperatif, sehingga pembagian media dan alat pembelajaran bagi anak saat kegiatan online itu diberikan oleh lembaga. Jadi orang tua tidak akan kesusahan, orang tua tidak kerepotan mencari media dan alat yang akan dibutuhkan karena sudah disiapkan oleh lembaga. Kemudian pada standar sarana prasarana, ini lembaga kami ada halaman, ada perpustakaan sebagai program literasi kami, kemudian halaman dan juga gedung. Standar prasarana yang ada di lembaga kami tentunya ini hampir sama insya Allah di lembaga-lembaga PAUD panjenengan, ada tempat cuci tangan dengan air yang memadahi dan mengalir, kemudian mengadakan tersedianya hand sanitizer di masing-masing kelas, kemudian penyemprotan disinfektan kita lakukan secara berkala. Ini kebetulan bantuan dari BPBD Jatim ya. Jadi kita mengajukan surat ke sana dan dapat bantuan untuk saat itu 2 kali dari BPBD untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Yang selebihnya adalah oleh cleaning service kami. Kemudian kita mengukur suhu tubuh anak dengan termogan yang kita miliki saat datang dan pulang. Kemudian tersedianya masker karena anak-anak kembali lagi mereka masih kadang ada yang belum nyaman dengan maskernya sehingga kadang lepas, kadang hilang dan yang lain sebagainya. Kita menyiapkan ini untuk alternatif supaya anak-anak bisa tetap terjaga kesehatan dan kondisinya. Nah, baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan di strategi yang ketiga. Inilah yang menjadi kunci sebenarnya kita kemarin bisa lolos dari 860 peserta menjadi 20 besar, kemudian disaring lagi menjadi 5 besar inovasi terbaik secara nasional, yaitu kami mengangkat pada pola pendampingan orang tua yang lebih intens. Karena orang tua ketika pendidikan anak usia dini kita tidak bisa hanya berfokus pada pendidikan anak saja, hanya kepada melayani putra-putrinya saja. Tetapi bagaimana orang tua itu bisa kita libatkan untuk bersinergi bersama membangun putra-putri ayah bunda yang ada di rumah. Karena dari kita merangkul beliau-beliaunya, kita melibatkan orang tua tersebut, akhirnya orang tua bisa tersadarkan bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting dan jangan sampai dilewatkan gitu ya. Kita membangun trust kepada orang tua itu kita lakukan intens sehingga orang tua bisa sangat terfasilitasi oleh kita. Yang pertama untuk PPUT yang kita lakukan yaitu pendampingan dalam melakukan pembelajaran online saat di rumah. Pembagian media pembelajaran, kemudian pembelajaran terpandu ya. Kalau terpandu berarti orang tua informasi, kemudian alat yang digunakan oleh anak-anak itu ditunjukkan, alatnya ini mah ada di tas ini gitu ya, sudah disondongkan oleh wali kelas. Kemudian orang tua mengobservasi dan melihat, kemudian memvideokan kegiatan anak-anak itu. Kemudian selain kegiatan terpandu itu yang dipandu langsung oleh wali kelas, itu kita share video pembelajaran kepada anak-anak terkait dengan materi-materi yang akan dibahas dalam tema itu, mulai dari landasan filosofinya, untuk integrasi agama, supaya mereka itu setiap langkah, setiap waktu, setiap hal yang ada pada dirinya itu bisa bersyukur bahwa semua itu atas kehendak Allah, semua itu atas penciptaan Allah, begitu ya. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan materi itu kita videokan di dalam video pembelajaran sesuai tema.
Nanti bisa dilihat di YouTube kami ya, nanti bisa di-share Bu Wila nantinya. Kemudian orang tua mengobservasi guru. Nah, ini kesempatan yang penting ayah bunda dan juga teman-teman pembelajar yang ada di PG PAUD. Ini penting ketika orang tua mengobservasi guru saat pembelajaran. Karena di situ orang tua akan melihat seperti apa sih pengelolaan ibu guru, seperti apa sih penanganannya, kemudian problem solving yang bagaimana sih yang kira-kira bisa digunakan sebagai scaffolding kepada anak-anak itu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan pertanyaan terbuka dan diskusi bersama gitu ya, sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa di ATM oleh orang tua ketika nantinya orang tua mendampingi di rumah gitu. Jadi observasi ketika kita saat itu trial class, kemudian pembelajaran secara online, kita izinkan orang tuanya untuk bisa hadir melihat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah forum komunikasi orang tua melalui WA Group. Di sini ada berbagai grup yang kita yang kita save, yaitu grup kelompok masing-masing jenjang, kemudian grup komite yang di situ ada koordinator kelasnya, organisasi orang tua sebagai penjembatan aspirasi orang tua kepada lembaga. Kemudian ada grup keseluruhan dari semua jenjang, mulai dari kelompok bermain, TKA dan TKB, yang mana di situ ada share terkait dengan materi-materi tahapan perkembangan anak ataupun filosofi metode sentra dan pendidikan anak usia dini, sehingga tidak tertimbun dengan materi yang lain ketika kita itu mengadakan forum komunikasi orang tua. Jadi forum komunikasi sendiri, materi-materi yang kita berikan, baru nanti ketika ada pertanyaan bisa beralih ke masing-masing kelompok WA grupnya gitu. Kita setting seperti itu. Jadi WA grup keseluruhan, WA grup per kelompok, dan juga WA grup komite kita maksimalkan. Kemudian selanjutnya yaitu forum komunikasi wali kelas. Forum komunikasi wali kelas ini sharing wali kelas dan wali murid yang kita lakukan melalui Zoom setiap 2 minggu sekali. Atau kalau misalnya terlalu sering, teman-teman yang ada di PG PAUD bisa melaksanakan di lembaganya mungkin 1 bulan sekali, karena untuk forum komunikasi wali kelas ini bisa membangun bonding ya antara orang tua dan juga wali kelasnya untuk masing-masing menyampaikan tahap perkembangan dan juga bermain anak ketika di lembaga. Nantinya seperti apa ketika di rumah. Itu sharing intens seperti ini sangat diperlukan, sehingga merasa bahwa ada teman sharing dan bicara dan merasa orang tua itu benar-benar terlayani. Selain itu, orang tua juga melakukan observasi kepada anak ini ayah bunda. Ini yang observasi kegiatan saat kegiatan terpandu. Jadi melalui kegiatan terpandu tersebut, orang tua kita berikan kesempatan untuk mengisi form observasi yang telah disediakan oleh kita, oleh lembaga, ketika anak-anak melakukan kegiatan di rumah, supaya nanti ketika memberikan laporan perkembangan seperti yang saya sampaikan tadi, itu penilaiannya bisa objektif dan otentik sesuai fakta yang telah terjadi pada anak. Jadi kita tidak salah diagnosa ketika memberikan laporan perkembangan kepada wali murid gitu ya. Aktivitasnya mudah dan juga itu dituliskan sesuai dengan apa yang dilakukan anak-anak. Jadi tidak mengarang. Jadi di sini yang dituliskan adalah fakta yang dilakukan oleh anak-anak, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu orang tua melakukan screening perkembangan kepada anak. Screening perkembangan ini kita berikan setiap 3 bulan sekali. Kemudian instrumen diturunkan dari kompetensi dasar yang telah berjalan selama 3 bulan dan dari STPPA yang muncul masing-masing jenjangnya. Kalau TKA berarti usia 4-5, TKB kita lihat yang 5-6, begitupun juga kelompok bermain. Jadi STPPA itu benar-benar kita lihat seperti apa standar pencapaian yang perlu kita stimulasikan kepada anak-anak.
Yang terakhir yaitu kegiatan parenting. Nah, ini juga sangat penting. Selain sharing dengan wali kelas, ada forum komunikasi, itu kita adakan parenting kepada orang tua. Dan sebelum parenting, kita ada MOU terkait parenting, terkait program-program yang ada di lembaga yang perlu diketahui dan juga ditandatangani oleh orang tua bermaterai, sehingga apapun kegiatan yang ada di KBTK Khadijah Wonorejo diupayakan untuk diikuti meskipun waktunya tidak sama timingnya. Makanya ketika parenting kita kadang-kadang live Zoom atau live IG atau dengan media yang lainnya. Parenting kita lakukan setiap 1 bulan sekali dengan tema yang menggradasi dan juga pembicara yang memang itu sesuai dengan model pembelajaran yang ada di lembaga kita. Saat ini pendekatan kita adalah ini ya, kita menggunakan sentra gitu ya, dengan pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Tapi kita ketika melakukan parenting itu adalah orang-orang narasumber yang kompeten, yang memahami terkait dengan filosofi metode sentra seperti apa, sehingga terapannya matang, terapannya jelas gitu ya. Jadi orang tua tidak akan ambigu nanti apa yang didapatkan ketika saat parenting itu. Ketika parenting selesai, itu kita biasanya akan memberikan Google Form kepada orang tua untuk memberikan insight-nya. Saat itu nilai apa ya yang sudah didapatkan, ilmu apa yang sudah bisa didapatkan oleh orang tua, dapat nih misalnya begitu nih. Itu dituliskan, kemudian di instrumen yang lain itu ada masukan buat kita yang ada di lembaga untuk materi parenting selanjutnya. Jadi kita sangat terbuka kepada wali murid untuk menampung apa yang menjadi masukan-masukan kepada kami, sehingga wali murid bisa terfasilitasi dengan baik. Dan setelah wali murid tersebut menyampaikan insight-nya, menyampaikan nilai yang sudah didapatkannya, kami akan memberikan sertifikat kepada orang tua yang sudah memberikan insight tersebut, dan sertifikat tersebut adalah sebagai syarat pengambilan rapot kepada lembaga kami. Sehingga mau tidak mau, memang awalnya mempolakan ini adalah sedikit memaksa begitu ya, tetapi ketika itu sudah terbangun polanya, itu menjadi kebutuhan orang tua, bahkan malah ditunggu, Bu nanti part 2 materinya ini ya, dengan Bu ini lagi ya, nah seperti itu. Jadi itu menjadikan asyik gitu ya, menjadikan hal yang kita dibutuhkan loh ternyata sama orang tua terkait dengan pola pendidikan anak usia dini ini. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan untuk PPUT, sehingga kaitan dengan kurikulum itu sangat kental sampai pada pelaksanaan kita memberikan pemahaman kepada wali murid untuk sama-sama membangun diri anak usia dini ini dengan tepat. Ya, jadi tidak salah didik, tidak salah kaprah dalam memberikan stimulasi gitu. Kemudian selanjutnya yang menjadi perhatian, mungkin kita sama-sama ya, saya panjenengan semuanya juga merasakan bahwa pandemi ini memang awalnya adalah menjadi hal yang bisa dikatakan mungkin menyusahkan, tetapi sampai hari ini itu adalah menjadikan kita ajang untuk bisa berkreasi dan berinovasi tentunya, karena kita bisa berkembang, pola pikir kita itu bagaimana supaya bisa tetap survive gitu dalam kondisi seperti ini. Pandemi bukan menjadi halangan untuk kita berkembang, teman-teman. Dengan pandemi kita mampu berkreasi dan berinovasi kembali pada diri kita, mau tertinggal atau tetap berjuang. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan anak usia dini. Nah, itulah yang menjadi sharing terkait dengan inovasi dan kreasi pengelolaan PTMT dengan pendekatan PPUT atau pola pendampingan orang tua yang ada di KBTK Khadijah Wonorejo, yang bisa mengantarkan kemarin lembaga kami akhirnya menjadi lembaga yang mendapatkan penghargaan secara nasional. Ini sedikit untuk testimoninya nggak perlu mungkin ya, karena nanti terlalu panjang ya. Jadi mungkin itu sharing yang dapat kami sampaikan terkait dengan
program yang ada di lembaga kami yang mungkin nantinya bisa di ATM oleh bunda-bunda PAUD yang ada di sini, oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki dan mungkin sudah bekerja di sebuah instansi pendidikan anak usia dini, bahwa ketika kita belajar dengan anak-anak, memberikan pelayanan pada anak-anak, kita tetap harus memperhatikan kebutuhan orang tua, sehingga kita tidak akan dipandang sebelah mata oleh orang tua, dan lembaga panjenengan pasti akan tetap survive untuk bisa mendapatkan murid yang berlimpah. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau sharing terlebih dahulu dari guru kami. Saya izin stop share dulu. Baik. Luar biasa ini Bu Samiha, ada beberapa poin yang saya catat sebelum nanti dilanjutkan ke Bu Wila, nggih. Saya ada beberapa ini kalimat pemantik nih buat teman-teman mahasiswa. Dalam konsep yang disampaikan oleh Bu Samiha terkait kurikulum, ada penegasan di situ keberanian dalam penyusunan kurikulum, dalam pengembangan tema yang menyesuaikan kondisi lembaga, menyesuaikan di mana lembaga itu berada. Jadi bagaimana mengangkat kehidupan sekitar, tadi mencontohkan memang di Wonorejo Surabaya itu daerahnya mangrove. Nah, memasukkan tema mangrove ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini kemarin yang menjadi diskusi Bu Samiha. Jadi teman-teman ini ketika mengajar, kemudian menemukan kemarin kita memang ada penugasan observasi kurikulum ya, mengobservasi kurikulum itu dari hasil awal yang disampaikan itu kurikulum itu masih belum mau keluar dari zona nyaman dari tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah itu loh. Jadi mungkin di sini nanti ya penguatannya ada di situ, mungkin dari Bu Wila selaku guru yang sudah berkecimpung nih. Bagaimana tips dan strategi supaya teman-teman ini bisa nih mengangkat budaya lokal di wilayahnya untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran, dan itu menjadi bagian dari kekhasan lembaga yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Bahwa kurikulum yang kita mengembangkan tema dalam pembelajaran itu tidak wajib harus adopsi langsung dari yang sudah ada di buku panduan. Nah, tapi kita bisa istilahnya melihat dengan kekhasan di wilayah masing-masing. Itu mungkin yang mungkin Bu Wila bisa tegaskan ke teman-teman sebelum nantinya kita buka sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada Bu Wila untuk berbagi sesi baik di kegiatan kali ini. Saya persilakan Bu Wila. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul seperti Bu Ani jelaskan tadi, bahwa di sekolah kami itu ketika menyusun kurikulum, kita ada evaluasi terlebih dahulu. Jadi di awal kita membutuhkan need assessment. Apa sih yang paling dibutuhkan anak, apa sih yang paling terdekat dengan anak saat ini. Ya, seperti kemarin pandemi, kita nggak bisa menyamakan kondisi pandemi dengan kondisi yang sebelumnya gitu. Jadi tema-tema yang kita angkat ketika pandemi tidak jauh dengan anak dan keluarga, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kita nilai dulu nih kebutuhan anak. Oh iya, karena kita pandemi kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa outing, kita nggak bisa karena terbatas oleh tempat dan waktu. Berarti tema-tema yang harus kita angkat adalah yang terdekat dengan anak, seperti keluarga, pahlawan keluarga, seperti itu. Lalu binatang-binatang yang ada di lingkungan mereka, seperti itu. Seperti kucing yang sangat mudah sekali mereka temukan gitu di rumah. Nah, itu untuk pengangkatan tema sendiri. Ada juga kalau kekhasan ya, kalau misalnya di sekolah kami ini kan sangat dekat dengan laut gitu. Jadi ketika memilih tema untuk rekreasi, kita lebih memilih untuk ke pantai gitu. Jadi benar-benar yang sangat terdekat dengan anak-anak gitu, supaya mereka juga mudah untuk memahami lingkungan-lingkungan mereka. Kemarin itu ada pantai, ada mangrove seperti itu. Nah, itu mungkin kalau dalam pemilihan tema ya Bu, jadi kita selalu melaksanakan evaluasi terlebih dahulu, need assessment dulu. Apa yang dibutuhkan mereka yang terdekat seperti itu. Okay. Nah, untuk kita tambahkan ya, oh iya. Oke, monggo Mami.
Terima kasih Bu Mila, luar biasa sekali. Tadi sudah menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dalam lembaga ya, ketika kita akan mengangkat tema. Jadi teman-teman dan juga Ibu Ani, alhamdulillah ini adalah paradigma yang sering saat dulu pun saya juga merasa seperti itu. Kami mengira dulunya ini ya, bahwa tema itu adalah suatu keharusan bahwa kita seperti melaksanakan apa yang himbauan dari Dinas Pendidikan atau yang sudah terkotakkan ya. Tetapi kembali lagi ternyata tidak begitu kakunya Dinas Pendidikan kita itu memaknai hal tersebut. Jadi alhamdulillah dari acuan kurikulum yang ada di Dikbud 137 dan 146 itu sebenarnya adalah acuan secara nasional. Kemudian di masing-masing lembaga kita boleh menyusunnya sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan lokal di mana kita berada, seperti itu. Sama seperti yang disampaikan Bu Ani tadi ya. Jadi teman-teman yang ada di PG PAUD ini tidak perlu khawatir ataupun takut ketika ingin out of the box ya dari apa yang sudah tertera di dinas, karena itu adalah sebagai acuan untuk menyusun, memudahkan lembaga-lembaga yang mungkin masih belum punya panduan secara khusus. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menyusun tema, kita harus melihat panduan untuk memilih tema itu seperti apa. Jadi prinsip untuk memilih tema tetap yang dekat dengan anak, yang sedang kekinian. Nah, prinsip-prinsip untuk penyusunan tema itu bisa diperhatikan, kemudian kita bisa mengambil intisari dari apa yang diprinsipkan itu, sehingga kita bisa melakukan atau menyusun tema-tema tersebut sesuai dengan kondisi di lembaga kita masing-masing. Jadi boleh saja kok, misalnya kita pada saat awal itu boleh mengangkat tema aku senang sekolah gitu, misalnya aku bisa mandi sendiri, itu boleh tema seperti itu. Aku bisa mandi sendiri. Nah, itu untuk mengangkat kemandiriannya Ananda, itu boleh. Jadi tema itu nggak harus diriku, tidak harus seperti itu. Kemudian kebutuhanku tidak harus begitu, tapi lebih kepada apa yang memang menjadi kebutuhan anak-anak dan familiar pada diri anak. Jadi boleh kata-katanya itu tidak harus apa yang sudah dibakukan ya, tetapi bisa sangat luas. Seperti yang karena memang kondisi kita di ini daerah kemaritiman sehingga ada mangrove, ada kemarin pekerjaan itu juga nelayan. Nah, itu kita angkat yang sesuai dengan kondisi yang dekat dengan Ananda tersebut. Jadi itu sangat luas dan fleksibel. Ibu-ibu tidak akan disalahkan nantinya ketika menyusun tema sesuai dengan kondisi lembaga jenengan. Insya Allah penilai atau yang bertanggung jawab ke arah sana itu insya Allah tidak akan menyalahkan serta-merta ketika ibu-ibu menyusun tema yang sedemikian rupa untuk lembaganya masing-masing. Jadi kita perlu berani, kita perlu melakukan inovasi ke arah sana sehingga kita lebih bermakna kepada anak-anak dalam pembelajaran. Seperti mangrove aja, kemarin ketika kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh ya Bu Mila, saat itu kita kan sudah terkendala ya, nggak bisa ke mangrove-nya, nggak bisa menunjukkan secara langsung. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan pembelajaran ini, contextual learning. Jadi kita belikan pohon mangrove-nya, kita bawakan Anandanya pulang, dari situ anak-anak membilang daun mangrove-nya ada berapa, kemudian cara merawatnya seperti apa, menjiplak daun mangrove. Pokoknya dari apa yang mereka miliki itu bisa belajar banyak hal dan konsep-konsep 6 aspek perkembangan itu bisa masuk semua. Jadi kita harus berani untuk out of the box. Jadi apa yang menjadi ciri khas lokal panjenengan itu bisa menjadi muatan lokal untuk menyusun tema-tema yang ada pada sekolah
teman-teman semuanya. Seperti yang disampaikan Bu Mila tadi, jadi merapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian prinsip-prinsip dalam penyusunan tema itu harus kita perhatikan, mulai dari kedekatan yang paling dekat dengan anak, kemenarikan, kemudian yang sedang ini ya, yang sedang terjadi gitu ya. Seperti ini ada erupsi, boleh tiba-tiba kita mengangkat erupsi gunung Merapi, itu boleh karena memang sedang terjadi dan anak butuh informasi seperti itu boleh ya Bu Ani, seperti itu Bu Ani ya. Jadi harus berani ya Bu Ani. Nah itu dia. Nah selain itu juga ini ada yang saya tangkap dari sesi berbaik ini yang nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi adalah bagaimana keterlibatan orang tua, karena beberapa lembaga itu selalu mengatakan nanti dituntut sama orang tua. Nah saya bilang selalu pasal berapa kan begitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Samia tadi, tentu ada sesi tahapan untuk berbicara dengan orang tua itu memang dilihat dulu bagaimana karakteristik orang tua. Mungkin di TK Monorejo ini aja, yang tadi teman-teman mahasiswa saya bisa melihat sekilas tampilan PPT Bu Samia tuh gedungnya yang bagus, masih butuh pendekatan loh ke orang tua. Apalagi kita gitu ya, maka kita yang gedungnya cuma sekelumit dengan orang tua yang di lingkungan sedekat, sekitar, dan notabene sering ketemu. Nah, berarti kan bagaimana supaya mereka bisa memahamkan terkait pembelajaran yang disusun di sekolah, begitu loh maksud saya. Jadi saya kemarin memang selalu menegaskan ke teman-teman yang sudah mengajar, memang kadang kendalanya begini Bu Samia sama Bu Wika. Mereka adalah para dianggap junior begitu ya, dihadapkan dengan guru-guru yang sudah senior, mereka masih belum memegang ijazah ya, ada yang sudah memegang ijazah tinggal untuk melinierkan. Nah, konsep keberanian itu memang saya bilang berproses, tapi harus dikuatkan konsepnya supaya nanti kalau mereka benar-benar sudah memegang ijazah ya sarjana pendidikan anak usia dini itu melekat, tidak punya pemikiran yang terlalu istilahnya saklek. Nah, kalau sudah dapat begini itu harus diterapkan begini itu tidak bisa. Jadi ada beberapa variasi, inovasi yang bisa mereka lakukan dan tentunya sekali lagi ada keberanian untuk berubah keluar dari zona nyaman yang memang benar-benar sudah mereka dapatkan, sehingga kurikulumnya itu dari tahun ke tahun hanya diganti tanggal sama tahun gitu loh. Nama sampulnya saja. Nah, monggo setelah ini teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, mumpung ada Bu Samiha dan juga Bu Wika. Silakan mengajukan sama Bu Wila selaku gurunya yang langsung terjun menghadapi wali murid, Bu Samia selaku pemimpin ya, yang bisa menghandle teman-teman ketika harus menjalankan program dengan pendekatan ke orang tua itu seperti apa. Sekarang saya membuka kesempatan kepada mahasiswa saya dari reguler 2018 maupun dari yang 2020 untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya persilakan dibuka mic-nya. Silakan. Yang kemarin kita kan di pertemuan sebelum kita ada penugasan observasi, saya bertanya penguatan apa yang bisa saya lakukan kepada mahasiswa supaya mahasiswa lebih memahamkan terkait kurikulum dan menelaah kurikulum PAUD. Arahnya ya kemarin ke bagaimana pengembangan kurikulum pembelajaran saat pandemi maupun nanti sebelum pandemi. Saya persilakan. Yuk, Mbak Sita Aulia, Mbak Maratus, Masya Allah, semangat bunda-bunda semuanya, semangat ini, kita sama kok, kita sama pendidik ya. Jadi sharingnya, silakan. Gunakan kesempatan ini untuk menggali informasi, saya persilahkan. Izin bertanya, Oke, Widya. Oke, silakan Widya. Iya, Bu. Mbak Widya. Mohon maaf, ini kamera saya nggak bisa kelihatan. Ya, itu tanda disilang itu. Nanti Wid, ya, wayahe butuh laptop anyar iku Wid. Sudah baru, Bu. Nah, Bani. Kalau butuh laptop baru, Bani, kayak saya kemarin lomba dapat laptop gitu ya. Loh, Bu ya, ikut lomba aja karena biar dapat laptop dari Pak Menteri gitu.
Iya, betul-betul. Iya, silakan Mbak Widya. Jadi gini Bu, kan di lembaga saya itu benar tadi seperti apa yang Bu Ani bicarakan, seperti KTSP itu loh Bu. Iya. Hanya cuma diganti sampulnya aja gitu loh Bu. Lah saya tuh kan sebagai yang sebagai guru baru, guru masih muda gitu kan. Selalu diajukan seperti Mbak Wid, kamu yang mengerjakan ini, kamu yang pinter IT ini. Nah, tapi setiap saya ingin seperti apa ya, seperti ingin keluar dari zona nyaman. Maksudnya kalau ingin merubah ide gitu ya. Kegiatannya, maksudnya biasanya anak-anak tuh kegiatannya hanya mewarnai, terus mencocok gitu, mencocok gambar lah. Saya kan juga ingin seperti eksplorasi di sekitar sekolah, terus berkenalan dengan lingkungan sekolah itu loh. Setiap saya mengajukan itu tidak pernah diberi izin, kayak alah Mbak Wid, wong apa jenenge cacah ya apa belajarin mandek sejam lah, seperti itu responnya Bu. Saya kan juga bingung, jadi bagaimana sarannya dari jenengan untuk saya itu agar saya lebih lebih berani mengemukakan pendapat pada kepala sekolah saya dan teman rekan kerja saya. Nah, karena butuh dukungan teman sejawat ya Mbak Wid ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Bu Ani, saya izin langsung jawab aja ya daripada lupa nanti biar nggak lupa. Nanti Bu Wila juga boleh menambahkan ya boleh. Dengan apa yang ditanyakan oleh para mahasiswa. Ya Mbak Wid, terima kasih yang sudah mau bertanya, karena kalau sudah mau bertanya pastinya ingin berpikir bahwa ada langkah lebih baik nantinya ya. Itu adalah poin tersendiri ketika panjenengan ingin tahu terkait beberapa hal. Terkait untuk pertanyaannya Mbak Widya, bagaimana di lembaga ketika ingin sesuatu mengusulkan pada pimpinan lembaga, ternyata pimpinan lembaga justru masih karena mungkin masih belum memahami bagaimana pentingnya pendidikan AUD itu stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya, begitu ya, masih belum ke arah sana mungkin. Nah, jadi memang ini adalah polemik kita bersama kalau kita berada dalam lembaga yang beliau-beliaunya itu sudah senior dibanding kita. Dalam artian senior ini bukan secara keilmuan bukan ya, tetapi bisa jadi pengabdiannya lebih lama, sehingga kadang-kadang pengabdian itu juga mempengaruhi hak prerogatif para pimpinan lembaga untuk menentukan sesuatu. Nah, ketika Mbak Widya ini berada dalam lingkungan yang demikian, jenengan jangan berhenti berjuang. Jenengan justru semakin intens untuk bisa melakukan pendekatan kepada pimpinan lembaga, karena bagaimanapun juga pimpinan lembaga ini adalah yang dititipi oleh yayasan untuk mengelola lembaga tersebut seperti apa dan bagaimana. Yang dilakukan panjenengan adalah tetap yang pertama tetap menghargai tentunya ya pendapat beliau. Kemudian yang kedua adalah kita wujudnya sharing bersama, karena kebetulan Mbak Wid ini secara akademik itu sudah melangkah untuk sekolah di PG PAUD, sehingga itu kualifikasinya sudah ke arah pendidikan anak usia dini itu sudah lebih baik. Nah, keilmuan-keilmuan yang panjenengan miliki sampai saat ini itu bisa di-sharingkan, tetapi sharingnya itu tetap ini ya dalam koridor menghargai beliau. Misalnya kayak yang dilaksanakan di lembaga kami, saya dulu pun juga mendapatkan pimpinan lembaga yang memang beliaunya senior saya, bahkan dosen saya, karena saya sebelum lulus itu sudah diminta untuk mengajar di Hadijah, jadi saya dilamar bukan ngelamar ya Bu Ani. gitu. Akhirnya ketika ada inovasi apa itu saya mohon izin memang. Ibu, saya mohon izin boleh bertanya Ibu, ini kan saya diamanahi untuk memegang sentra intak, kemudian metodologi membaca dan juga menghafal anak-anak. Kira-kira kalau di lembaga ini metode yang sudah dilakukan apa ya Ibu
oh begini Bu, pakai buku ini gitu. Lalu metodenya apa? Seperti apa? Saya mungkin bisa belajar untuk memahami metodologi tersebut, diadakan pelatihan atau seperti apa Bu, supaya nanti pembelajaran saya tepat, saya gitu. Jadi intinya saya bertanya dulu. Kemudian oh nggak ada Bu Mami. Saya dipanggil Bu Mami Bu, bukan Bu Samiha. Nggak ada Bu Mami, itu dibaca aja juknis yang ada di buku itu, dipelajari, kemudian terapkan seperti itu. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, saya akan coba. Cuma kalau misalnya boleh saya sharing ya Bu ya. Ini apa yang pernah saya dapatkan ketika saya mengikuti metodologi pembelajaran mengaji dari metode tilawati atau qiraati, itu metodenya begini. Saya izin boleh enggak Bu? Ini coba saya terapkan, saya gitu. Saya terapkan di kelas saya. Nanti kalau misalnya memang efeknya adalah bagus, kita sinergikan dengan guru-guru sentra yang lain. Jadi saya nanti akan melakukan pembinaan ke guru-guru yang lain yang juga mengajar di jenjang yang sama. Oh iya baik boleh itu boleh gitu. Karena apa? Yang melakukannya nanti kan saya. Jadi hal itu akan saya tunjukkan totalitas. Saya membuat bukunya, saya membuat alat peraganya, saya menyusun juknis untuk metodologinya, karena saat itu tidak ada. Jadi saya selesaikan dulu perangkatnya untuk berperang ini, menyampaikan bahwa metodologi ini itu tepat dan butuh loh untuk disampaikan sehingga satu dengan guru yang lain itu sama. Karena di sini sentra, kalau satu saja yang mengajar dengan baik, pasti wali murid itu ada kesenjangan. Enggak saya milih wali kelasnya ini saja karena ini sangat bagus pelayanannya, akan seperti itu. Tapi saya enggak mau. Jadi saya memberikan informasi, kemudian sharing, kemudian bertanya pendapat beliau, tapi saya akan siapkan perangkatnya dulu. Saya membuat buku ajarnya, kemudian saya membuat peraga besarnya. Kebetulan memang ini saya suka nulis kaligrafi ya, jadi dengan tulisan saya sendiri itu saya besarkan masih bisa terbaca begitu. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran mulai dari awal pembukaan sampai nanti terakhir itu saya ini kan, sehingga ternyata dari hal seperti itu diajak sharing bersama akan terbuka wacananya. Oh ternyata begini ya wis Bu gitu. Akhirnya menaruh trust ke kita dan beliaunya akan terbangun, ya sudah Bu, ini diinikan aja dibangun teman-teman yang masih belum mengerti ini, seperti itu. Sama ketika panjenengan ini nanti ingin menyusun pembelajaran yang itu memang kebutuhannya anak, karena kita juga harus melihat ya pada piramida belajar anak itu kebutuhan teori belajarnya harus kita pahami ya. Panjenengan mungkin sangat paham juga, Bu Ani pasti sudah memberikannya, bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun ini masih tahap sensori, kemudian 2-3 tahun sensori motor, kemudian 3 sampai 4 tahun perception motor sampai pada tahap kognitif. Kan tidak bisa serta-merta anak itu diajarkan untuk pembelajaran keaksaraan kalau dia motorik halusnya tidak tuntas, motorik kasarnya belum matang, begitu ya. Jadi sambil diskusi, sambil diberikan informasi-informasi terkait dengan teori pembelajaran tadi, sehingga anak itu tidak akan salah didik dan tidak akan salah asuh ketika di lembaga PAUD panjenengan. Karena itu PR kita juga ya, kita akan berdosa sekali kalau kita memberikan pembelajaran yang tidak tepat kepada anak, seperti itu. Jadi tetap ini ikhtiar Bu Wit ya, melakukan pendekatan kepada ini kepala lembaganya. Insya Allah sangat terbuka kalau panjenengan menyampaikannya dengan baik. Sama seperti kalau di sini Bu Ani itu kan mayoritas wali murid kita adalah ini ya, middle up ke atas, kemudian kemudian strata sosialnya dan juga pendidikannya itu tinggi, jadi banyak yang dokter, banyak yang dosen, seperti itu, sehingga jadi tantangan tersendiri juga sebenarnya. Yang seperti saya aja waktu itu masih SPD, sama teman-teman yang ada di sini juga, itu sebenarnya kita juga agak khawatir ya Bu Wila saat itu ya, tapi alhamdulillah kita matangkan dulu SDM yang ada di dalam ini, bahwa ketika menyampaikan itu wujudnya adalah sharing, kemudian
Pernah Bu Ani, pertama kita waktu PJJ pembelajaran jarak jauh itu kan kita memberikan jurnal pagi nih, kegiatan jurnal pagi dengan memberikan kertas jurnal, kemudian 1 bulan berikutnya dikumpulkan. Lah itu loh jurnal yang diberikan ke kita, Masya Allah gambarnya bagus karena banyak intervensi orang tua. Ya, sehingga kita tidak akan bisa melihat tahapan perkembangan anak dalam menggambar tadi. Akhirnya terjunlah itu para wali kelas untuk memberikan tujuan pemahaman. Kita menjurnal itu apa, memberikan pemahaman, kemudian tahapan menggambar bagaimana, sehingga dikembalikan lagi pertanyaannya kepada ayah bunda, kakek nenek, Masya Allah luar biasa ya sudah menemani Ananda ketika jurnal, bagus-bagus loh ini, tapi sebenarnya kami ingin di sini itu tidak melihat pada hasil kepada anak-anak, karena pada prosesnya itulah kita bisa melihat tahap perkembangan anak. Ketika itu hasilnya sudah bagus, ada intervensi orang lain, kita tidak akan bisa membantu putra-putri panjenengan, terus cucu-cucu nenek dan kakek ini untuk bisa naik ke tahap selanjutnya. Karena ini sudah bagus, padahal kan coretan anak itu ada artinya. Nah, supaya kita tidak salah diagnosa, mohon ya ayah bunda ketika ada jurnal tidak salah untuk menstimulasi perkembangan putra. Saat ini sudah lebih memaknai proses Bu Ani begitu. Mungkin ditambahkan Bu Wila? Silakan Bu Mila dari sudut pandang pendidiknya ini seperti apa? Saya sebagai Bu Guru di sini ya Bu Ani mau sharing sama Bu Widya tadi, Mbak Widya. Ini tantangan tiap sekolah itu sangat berbeda-beda ya, Masya Allah, benar-benar seorang guru PAUD itu bisa dihadapkan permasalahannya dengan siswanya sendiri, dengan orang tua, dan juga bahkan dengan lingkungan kerjanya sendiri, dengan guru-guru yang ada di sekolahnya sendiri. Nah, kalau di lembaga kami, yaitu kita selalu membuka forum sharing. Jadi forum sharing itu kayak kegiatan wajib gitu, Mbak Widya. Jadi apapun yang kita temukan, apapun yang kita temukan di anak atau informasi baru, jadi kita bisa langsung sharingkan di waktu itu. Jadi, nah mungkin nanti di sini kan Mbak Widya sebagai guru yang muda dan juga sedang lanjut bisa mengidekan untuk adanya sharing yang setiap minggunya berkelanjutan untuk kegiatan di sekolahnya tersebut. Nah, sama kita juga sebagai guru-guru, kita bahkan di sini guru-guru baru ya, ada yang mungkin nggak dari PG PAUD, atau dengan adanya sharing itu kita jadi semakin tahu. Iya, tapi saya juga bukan dari lulusan PG PAUD, tapi karena adanya kegiatan itu, oh ternyata menghadapi anak itu seperti ini ya. Oh ternyata perkembangan anak itu seperti ini ya. Oh ternyata nggak boleh ya kalau seperti ini. Nah dari kegiatan itu tuh sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Sama seperti itu, kita juga selalu ingin mencoba kegiatan-kegiatan baru gitu kan. Seperti ada ketika pandemi ini juga banyak sekali kegiatan yang harus kita rubah. Biasanya kita di sekolah itu sentra itu sudah tertata dan kita sudah terbiasa. Ketika pandemi kita harus berpikir lagi, kegiatan apa ya gitu. Setiap orang kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda gitu. Nah, karena adanya sharing ini, alhamdulillah kita bisa menjadi satu suara kayak gitu. Jadi kita menemukan apa kegiatan-kegiatan anak yang sangat sederhana tapi bermakna gitu, seperti karena sekarang banyak sekali ya informasi yang berada di ide-ide main yang berada di internet. Nah, yang bisa kita sharingkan nanti ternyata ide main seperti ini tuh kegunaannya ini nanti untuk melatih ini seperti itu. Nah, itu bisa di-sharingkan kepada teman-teman supaya kita semakin kuat lagi untuk satu suara kayak gitu. Mungkin kalau yang dilaksanakan di lembaga kami seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Mila sama Bu Samia atas lainnya. Selanjutnya Mbak Aulia Sita ini. Mbak Aulia Sita sudah raise hand. Saya persilakan Mbak Aulia Sita. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sita Aulia Rahma dari semester 3. Saya bekerja sebagai guru pendamping di kelas TKA, TK Pertiwi 1 Gemenggeng. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya jelaskan dulu, kalau di TK saya itu bukannya tidak ingin mengembangkan tema, tetapi karena lingkungannya ya itu saja Bu, kanan kiri sawah, depannya pohon mangga, pohon-pohon yang umum di masyarakat seperti itu Bu. Nah, semisal ada kayak kejadian ini, gunung meletus, atau kejadian banjir dan lain sebagainya, itu hanya sebagai tambahan saja. Tidak tercantum dalam subtema ini, lebih spesifiknya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun tema, tetapi realitanya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah disepakati, seperti itu Bu. Lalu dalam penyusunan tema itu pula kita juga menyesuaikan dengan majalah yang ditetapkan oleh yang dibuat oleh IGTKI Kecamatan Pace, Kecamatan Nganjuk, seperti itu Bu. Jadi kita harus menyesuaikan yang ini dulu, yang itu dulu, baru kita bisa menyesuaikan, baru kita bisa membuat tema yang sesuai dengan karakteristik satuan PAUD kita sendiri, seperti itu. Dan untuk permasalahan lainnya sudah dijawab sebelumnya, sama seperti Mbak Widya. Saya pun ketika mengajukan ide banyak ditolaknya karena juga mungkin saya juga sadar diri bahwa ilmu saya masih belum banyak, masih banyak yang perlu ditambah, masih banyak yang perlu diperbaiki lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sita. Silakan Bu Sami atau Bu Mila. Mau Bu Mila dulu? Monggo lah Bu Mila. Monggo Bu Mami dulu. Oh ya, terima kasih Mbak Sita ya, Mbak Sita Aulia Rahma. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan bertanya, panjenengan pasti ingin tahu dan ingin berkembang lebih baik tentunya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk keterkaitan tema dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan, dan itu dibenturkan dengan buku atau buku kreativitas yang ada di IGTKI yang di daerah panjenengan, begitu nggih. Kembali lagi pada kebutuhan anak-anak. Tema ini kan sebenarnya sebagai pengantar saja ya, bukan sebagai inti untuk kita menstimulasikan STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak-anak itu kepada pelaksanaan pembelajarannya. Lebih tepatnya adalah kita lebih kepada KD yang akan kita berikan kepada anak-anak. Kalau tema itu adalah sebagai pengantar saja untuk melaksanakan kegiatan yang ada di masing-masing KD yang ada. Kemudian terkait dengan tema yang dilaksanakan, apabila itu tidak terlaksana bagaimana, karena saat ini di wilayah kami adalah tidak ada kekhususan kayak daerah kemaritiman saya ya, dekat pantai, panjenengan sawah. Sebenarnya ketika menyusun tema tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah kita harus melihat prinsipnya, yaitu bahwa memilih tema itu adalah yang dekat dengan anak. Kalau memang dekat dengan sawah, maka tampilkan atau angkatlah tema sawah itu kepada anak-anak. Baik itu mungkin ketika tumbuhan itu mengangkat padinya, kemudian ketika pekerjaannya itu mengangkat petani hebat ya, nah seperti itu. Atau misalnya bukan padi, tebu ataupun apa, nah itu diangkat hal-hal yang memang dekat dengan anak, itu boleh karena dari prinsip kedekatan dengan anak. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu juga harus kita perhatikan. Sederhana itu
istilah Jawanya nggak ndaki-ndaki ya, tetapi itu anak perlu tahu gitu. Kayak mangrove aja, mangrove itu apa namanya, sepertinya adalah hal yang jauh, tetapi mereka dekat, mereka juga biasanya berwisata ke mangrove, dan mangrove ini sangat bermanfaat, sehingga itu bagi kami adalah sederhana dan perlu kita angkat kepada diri anak. Kemudian selain kesederhanaan, misalnya Bunda memilih suatu tema yang dekat dengan anak tadi, kemudian sederhana karena anak-anak juga kan bukti fisiknya, maksudnya sebagai alat media untuk untuk diri anak. Kayak kemarin saja waktunya banyaknya COVID, kita bisa meinikan pekerjaan itu sebagai apa namanya, kita angkat pahlawan COVID sebagai tema pekerjaan. Itu boleh, kan itu menarik dan saat ini sedang kekinian, dan itu prinsip yang berikutnya adalah keindentilan ya, dari apa namanya, yang insidentil yang saat ini sedang terjadi itu tiba-tiba diangkat, itu tidak apa-apa. Intinya untuk tema ini kan hanya bungkus saja, tetapi pada kegiatannya tetap kita akan melihat, memperhatikan kompetensi dasar yang akan kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga tujuan instruksional khususnya TIK-nya kita bisa dapat itu dengan kegiatan yang kita laksanakan dengan pembungkus tema tadi. Jadi jangan terlalu kepikiran tema ya, tetapi pada KD-nya itu yang lebih diutamakan dan dioptimalkan untuk bisa terlaksana, untuk bisa tujuan pembelajaran kita saat ini itu apa sih gitu. Oh, tujuannya adalah ingin menstimulasi apa namanya, bahasa anak, bahasa 3 misalnya ya. Jadi bahasa reseptifnya atau bahasa simbolisnya. Nah, itu yang kita matangkan. Tema itu hanya pembungkus untuk menceritakan bahwa saat ini itu kita membahas ini loh sebagai pengetahuan. Itu nggak apa-apa. Kemudian kita memang harus berani melangkah ya Mbak Sita. Kayak di kami itu memang di semuanya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, itu untuk buku kreativitas yang dari IGTKI itu kita punya kewajiban, karena kita adalah anggota PGRI yang juga mendukung programnya IGTKI, mau nggak mau ya kita maksimalkan dan kita kita mengikutinya. Saya juga beli buku tersebut, tetapi non sewu, saya boleh jujur di sini ya, saya itu untuk buku-buku yang saya beli dari IGTKI, non sewu itu tidak pernah saya gunakan. Jadi hanya saya beli, kemudian ketika anak-anak sudah penerimaan laporan perkembangan, orang tua saya berikan buku kreativitas anak itu untuk berkegiatan di rumah, boleh manapun yang digambar, boleh dilakukan seperti apapun sesuai dengan yang di buku ini. Jadi tidak ada penilaian yang arahnya nanti dari buku kreativitas itu. Karena tidak match, tidak hormat sekali ketika nyambung. Tidak nyambung ya. Kita tidak hormat sekali ketika kita melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, seperti itu. Jadi kita harus berani melangkah. Makanya kita tetap beli, kemudian kita berikan ketika itu sudah selesai semua kegiatannya. Tetap bermanfaat untuk kegiatan libur mereka, begitu. Jadi harus berani untuk melaksanakan tema-tema tersebut. Ketika tema itu, Bu, kemarin temanya ini, akhirnya diganti ini, nggak apa-apa diganti, tetapi kompetensi dasar saat itu yang diangkat apa, itu yang tetap harus terlaksana secara berkesinambungan. Karena nanti kan ada tagihan untuk melakukan penilaian, setelah kita melakukan di RPPH, kemudian di alat penilaiannya apa, kemudian ada tagihan penilaian, itu kan nanti yang kita laporkan. Jadi temanya apapun, kita tetap harus khususnya itu tadi pembelajaran kita akan dibawa kemana, seperti itu. Jadi harus berani ya untuk mungkin tidak
mengubah secara totalitas, tetapi mengangkat tema-tema yang menarik dan juga dekat dengan anak. Sawah pun itu juga menarik loh, karena saat ini Bu Ani kan ada kurikulum kebencanaan, kurikulum kemaritiman, kurikulum kayak gitu ya. Jadi lebih spesifik pada wilayah masing-masing. Lokal itu sudah sangat dihargai, makanya masing-masing lembaga diharapkan memiliki KTSP sebagai acuan lembaga itu sendiri melakukan pembelajaran ya. Karena kan judulnya sudah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi nggak digeblak uya, seperti semuanya harus sama, berseragam tidak. Kita harus berani beda. Ya, kalau tingkat satuan pendidikan berarti masing-masing lembaga memiliki kewenangan menyusun bahasan. Ya, mungkin itu. Kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi Bu Wila? Saya kok lupa. Sebenarnya sudah dijawab semua menjadi satu oleh Bu Samia. Mungkin dari Bu Wina menambahkan? Ya, menambahkan saja sedikit mungkin. Iya betul tadi tuh. Jadi kami itu di sini tidak menggunakan buku panduan apapun. Jadi setiap harinya kami bermain, benar-benar menstimulasi anak dengan bermain itu. Nah, adapun yang buku yang kita gunakan itu hanya buku bacaan untuk mengantar tema. Jadi misalnya temanya tentang ikan, jadi kita bacakan sebanyak mungkin buku-buku yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Jadi di situ teman-teman nanti bertambah informasi terkait hewan peliharaan atau terkait ikan. Jadi dia bisa membayangkan apa saja bagian-bagian ikan seperti itu. Jadi untuk buku kami tidak menggunakannya di sini. Nah, untuk langkah-langkah biasanya supaya kita tuh lebih konsekuen dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu kan. Nah, kita itu menyusun program tahunan, lalu setelah itu disosialisasikan kepada wali murid ya, di awal tahun ajaran baru itu. Jadi kita sudah ada wacana 1 tahun ke depan mau melakukan apa saja di program tahunan. Jadi wali murid itu tahu, oh nanti di bulan ini ada kegiatannya ini, proyek temanya ini, untuk kegiatannya apa saja itu sudah ada. Jadi memang penyusunan program ini benar-benar ruhnya kita berjalan, pendidikan ini berjalan gitu. Ketika kita tidak memiliki program, tidak memiliki kurikulum, nanti kita kebingungan apa yang diberikan ke anak, nanti itu lagi yang diberikan. Ketika kita dari awal tahun ajaran baru, biasanya kita di semester 2 udah menjelang tahun ajaran baru itu kita langsung membentuk tim kurikulum. Bulan Maret biasanya ya Bu Wila, di bulan Maret. Ya, di bulan Maret kita membentuk tim kurikulum. Jadi kita menyiapkan apa saja ya tema yang menarik yang supaya anak itu bisa mempelajari tema yang terdekat dengan dirinya. Tapi betul, tema itu hanya pembungkus. Jadi tujuan utamanya kembali ke kompetensi dasar dan STPPA. Tetap saja kita tujuan utamanya ada di situ. Tema itu hanya tambahan kepada anak supaya anak belajar mengenai lingkungannya sendiri. Nah, itu Bu, mungkin disosialisasikan kepada orang tua sehingga itu tuh menjadi kuat. Oh iya, orang tua sudah tahu program kita selama 1 tahun. Jadi kita mau tidak mau ya harus melaksanakan program-program itu. Seperti itu Bu Ani biasanya yang kita lakukan di lembaga. Iya, luar biasa Bu Wila dan Bu Samiha. Dan sekali lagi ini sesuai dengan tujuan penguatan di sesi mata kuliah kurikulum dan telaah kurikulum PAUD. Di akhir kemarin di pertemuan sebelum kita observasi terkait kurikulum, ada beberapa poin yang mungkin mahasiswa bisa ingat yang saya tegaskan bahwa penyusunan kurikulum satuan tingkat pendidikan itu diharapkan mengangkat apa yang ada di sekitar, tentunya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan dengan cara belajar anak, yaitu bermain. Nah, di situ ada penegasan bahwa jangan terjebak dengan situasi LKA dan LKA. Jangan dikira kegiatan yang di sekitar anak yang setiap hari ditemui, entah itu sapi, sawah, mangga, itu bukan sesuatu yang bermakna bagi anak-anak. Tapi silakan kembali digali apa yang bisa diangkat dari sawah untuk anak-anak. Yang istilahnya
kan sudah setiap hari Bu, itu kan sudah biasa. Belum tentu. Iya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi sumber belajar berbasis lingkungan. Kembali cermati dalam penyusunan dokumen satunya ketika mau menyusun perangkat pembelajarannya, tujuan yang ada di kompetensi dasar dan tahapan usia sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan. Sehingga Permendikbud 137 dan 146 diharapkan disandingkan dan selalu dibaca berulang-ulang. Itu selalu yang saya ingatkan kepada mahasiswa, meskipun nantinya kendala yang dihadapi tentu akan beragam. Kenapa saya mengajak beliau berdua untuk sesi sharing berbagi baik hari ini? Sekali lagi, mereka berangkat dari lembaga yang notabene besar. Wali muridnya mungkin mendukungnya akan berbeda dengan teman-teman yang ada di sini. Tapi mereka pun sendiri punya sisi harus berpikir bagaimana melayani istilahnya wali murid dengan tingkat level menengah ke atas seperti itu juga tidak mudah. Jadi jangan menganggap punya pikiran kan enak, lembaganya gede, wali muridnya mendukung, belum tentu. Semuanya butuh proses. Nah, kita malah yang sebenarnya kedekatan dengan wali murid di daerah ya, notabene sering ketemu itu sebenarnya akan lebih mudah. Cuma nyatanya sarana prasarananya teman-teman yang memang berada di menengah ke atas mereka bisa mendukung terkait bagaimana laptop, support kuota. Kita yang ada di daerah mungkin akan lebih kepada pendekatan bagaimana protokol kesehatan tetap berjalan, tapi teman-teman terkendala dari sarana prasarana terkait jaringan internet, terkait HP, semua akan punya proses berbeda, tapi tujuannya ke arah bagaimana melayani ya. Program ini disusun kalau nggak punya kurikulum seperti yang disampaikan Bu Mila tadi, bagaikan berjalan tanpa arah. Kalaupun ada map, itu mapnya sudah ada panduan alamat sehingga kita hanya mengikuti. Itu ya teman-teman ya. Masih adakah yang ingin disampaikan dari teman-teman mahasiswa? Nah, Jadi memang sudah menguatkan, mohon nanti kembali dicermati hasil observasinya kemarin yang sudah di-upload di Google Classroom ya. Kemarin masih wawancara asli dari tempat lembaga untuk menggali. Hari ini saya datangkan beliau berdua untuk menguatkan. Sehingga tugas akhirnya itu saya minta menyusun kurikulum yang mereka berimajinasi itu lembaganya sendiri, Bu Samia. Oh gitu. Nah, bagus itu Bu Ani. Bagus. Okay. Ini buat teman-teman berimajinasi menyusun KTSP, anggap itu lembagamu sendiri. Kamu kembangkan seperti apa di situlah impianmu. Iya. Nah, tapi dimodalkan dengan kemarin melakukan observasi ke beberapa lembaga. Kemudian hari ini saya ingatkan, istilahnya kita secara tidak langsung sudah observasi wawancara ini tadi. Nah, dari sesi baik ini sehingga mereka akhirnya akan memiliki ke arah pengembangan KTSP yang berbasis benar-benar satuan berdasar visi, misi, dan tujuannya. Sedangkan di mahasiswa yang telah kurikulum, saya minta lebih menggali kurikulum internasional yang adakah di satuan yang sudah menjalankan itu, kalau tidak masih mengkajinya secara teori. Kalau yang telah kurikulum sudah ditambahkan dengan mengkaji kurikulum internasional, meskipun nanti mereka membutuhkan penguatan juga, tapi setidaknya dengan hari ini membuka kembali penekanan yang sudah saya sampaikan. Mimpi itu selalu ada dan kita pun akan menjalankan mimpi dengan kondisi nyata yang ada di kita masing-masing. Bermimpi itu mimpi pada diri kita, tidak usah mimpi pada diri tetangga. Karena yang adalah badan kita, bukan badan tetangga, gitu. Bu Ani, terus. Kalau gitu ya, karena kita nggak bisa. Kalau mimpi sama teman di dalam mimpi kita boleh, tapi ketika di dalam mimpi kita itu ada orang lain yang istilahnya mendorong kita untuk melakukan, itu tidak akan terjadi. Tapi kitalah
yang bisa mendorong kita maju bersama. Sekali lagi terima kasih Bu Samiha dan Bu Wila atas sesi berbagi baiknya dengan menguatkan mahasiswa. Saya minta teman-teman membuka dulu audionya. Ini di beberapa chat teman-teman tidak bisa bergabung karena hujan, terkendala jaringan. Ya, jadi teman-teman tadi ada yang Bu tutup video karena kalau saya buka video saya langsung jaringan saya enggak nutut. Oke, baik. Sesi akhir kita bisa foto bersama. Silakan dibuka untuk videonya. Kita bisa foto sebentar untuk dokumentasi. Dan nanti insya Allah untuk link rekaman hari ini sambil menunggu nanti ekstrak di Google Meet akan saya unggah di YouTube-nya website di PG PAUD. Setelah nanti diunggah akan saya berikan linknya untuk bisa istilahnya didengarkan kembali secara berulang apabila tadi ada yang mengalami kendala. Alhamdulillah mahasiswa saya sudah nampak semua ini Bu. Nah, yuk kita foto dulu. Tadi mahasiswa PG PAUD itu di mana-mana nggak ada yang jelek ya Bu Samia ya? Iya, semangatnya ini loh, senyumnya. Bahkan yang sudah tua aja dibilang usianya masih muda loh Bu Ani. Iya, di kampus di depan prodi karena tadi habis bimbingan skripsi ini dengan saya. Oke, nggak apa. Tetap semangat. 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Oke, satu kali lagi senyumnya mana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi buat mahasiswa, buat Bu Samia dan Bu Wila yang sudah dengan antusias, dengan istilahnya meluangkan waktu untuk bisa berbagi sesi baik. Jangan kapok-kapok kalau saya ajak sharing lagi dengan mahasiswa mungkin di mata kuliah berikutnya deh. Insya Allah buatan Bani, Bismillah ya, sambung silaturahmi terus ya. Itu tadi, terinspirasi kok. Oke, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Betul, ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Samia dan Bu Wila. Sekali lagi terima kasih karena memang waktu kita masih ada perkuliahan berikutnya. Jadi di 14.30 kami harus mengakhiri kegiatan perkuliahan di jam pertama. Semoga Allah membalas kebaikan pada semua dan menjadikan amal baik, terutama untuk pendidikan anak usia dini berkualitas. Akhiri sesi berbagi baik di penguatan mata kuliah kurikulum dan telaah kurikulum dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bani, terima kasih narasumber. Terima kasih. Ya. Mohon izin ya Bu. Silakan, terima kasih. Ya, mohon izin Bu Ani. Silakan Bu Wila, terima kasih. Terima kasih banyak.